Bagaimana sih kalau seandainya kita masuk di libur nasional, apakah upahnya itu sama atau beda? Orang-orang yang kerja di pabrik kan ada shift malam juga tuh, orang di restoran juga ada kerja sampai malam, kan kadang sampai jam 1, atau orang yang kerja di Kaigo gitu kan, yang misalnya yang ada Yorubang segala macam, itu ada shift malamnya. Action, minasan konnichiwa, Power desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang upah di Jepang ya. Nah sebenarnya di video sebelumnya itu gue udah sempat ya ngebahas tentang pembayaran gaji di Jepang ya, baik itu dari sistem GQ maupun GQ ya. Dan di situ gue udah jelasin secara detail ya tentang pembayarannya dan juga bagaimana proses jenis potongan-potongan yang tersedia saat teman-teman itu bekerja di Jepang ya, sampai teman-teman itu mendapatkan perkiraan gaji bersih teman-teman. Nah, tetapi di video kali ini yang pengen gue jelasin itulah khusus untuk pembayaran upah lembur dan upah-upah yang di luar kerja normal ya. Nah, mungkin ada juga nih teman-teman yang bertanya, Bang, bagaimana sih kalau seandainya kita masuk di libur nasional, apakah upahnya itu sama atau beda? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, di sini gue mengasih data secara tertulis ya, yaitu dengan menggunakan buku pedoman untuk pemagang teknis atau buku panduan Ginnoji Susei ya, seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi Ginnoji Susei ya, itu pasti punya buku ini, dan ini pasti dikasih ya saat teman-teman itu masuk ke imigrasi saat penggantian COE ke Zairu Card ya, dan biasanya semua Ginnoji Susei itu dapat. Dan ini adalah buku versi lama ya, gue nggak tahu ini apakah masih bentukannya seperti ini atau enggak, tetapi pasti isinya sama, nggak jauh-jauh beda. Paling ada sedikit pembaruan dari segi tampilannya aja. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan ya kepada teman-teman ya tentang perhitungan gaji di Jepang di luar jam kerja normal. Maka dari itu di sini buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, di sini karena kita menggunakan buku panduan Ginnoji Susei ya, jadi di sini data yang gue sampaikan itu adalah benar-benar berdasarkan apa yang tertulis di sini sebenarnya ya, sesuai menurut aturan hukum ketenagakerjaan di Jepang ya. Nah, jadi di sini kalau kita buka buku Ginnoji Susei ini, sebenarnya di sini lebih banyak tulisan-tulisan yang mengandung yang memuat tentang hak-hak apa yang harus kita dapatkan saat kita bekerja di Jepang. Sebenarnya kalau teman-teman baca ini sampai habis, ini banyak banyak pernyataan yang banyak menguntungkan orang asing yang bekerja di Jepang ya. Di sini kalau seandainya nih teman-teman mau komplain ke perusahaan, teman-teman bisa bawa buku ini ya sebagai bukti. Ini buktinya harusnya seperti ini, harusnya seperti ini gitu ya. Ini bukunya sangat menguntungkan sekali. Dan di sini ada dua jenis bahasa ya, ada bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Jadi kalau seandainya teman-teman mau kasih lihat ke sacho teman-teman, yaitu yang bagian bahasa Jepangnya. Nah, ini adalah bukunya Ayah ya. Jadi di sini banyak not-notnya. Itu waktu Ayah mau komplain ke sachonya, jadi banyak notnya seperti ini. Nah, jadi kita langsung aja ya untuk menghemat waktu ya. Kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang pembayaran upah di luar jam kerja normal. Nah, di sini ya kalau seandainya teman-teman buka buku panduan Ginnoji Susei halaman 34 ya, mudah-mudahan ya kalau mungkin bukunya masih sama ya, itu bisa teman-teman lihat di poin ketiga, yaitu di bagian gaji tambahan di luar jam kerja pada hari libur. Nah, di situ ya. Di sini ada 3 poin yang dijelaskan ya, dan teman-teman itu harus tahu. Yang pertama itulah kita lihat dulu di poin yang pertama. Nah, di poin yang pertama itu dijelaskan untuk jam bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan undang-undang. Nah, itu gajinya bertambah 25% dari gaji normal. Nah, maksudnya di sini adalah ketika teman-teman itu bekerja di Jepang kan sudah diatur tuh berapa jam kerja yang sesuai menurut undang-undang, yaitu 1 hari 8 jam, 1 minggu 40 jam, 1 hari sekitar 160 jam seperti itu ya. Nah, ketika teman-teman bekerja di luar jam yang telah ditetapkan, itu artinya upah teman-teman harus ditambah, wajib ditambah, yang mana kita sebut itu adalah zangyo ya, atau lembur. Nah, kalau seandainya nih teman-teman dalam satu hari itu lebih bekerja dari 8 jam. Maksudnya ketika teman-teman dalam satu hari itu mungkin kerjanya adalah 10 jam misalnya seperti itu ya. Artinya 2 jam tadi itu masuk kelebihan kerja ya. Artinya 2 jam tadi masuk zangyo. Misalnya nih jam kerja teman-teman satu jam itu adalah 1000. Artinya ketika teman-teman kerja 10 jam kan lebih 2 jam tuh. Nah, 2 jam itu ditambah 25%, artinya 1250. Kalau seandainya kerja teman-teman dalam 1 bulan itu lebih dari 40 jam, mungkin 48 jam atau 50 jam, itu artinya 10 jamnya lagi zangyo ya. Atau mungkin kalau kerja teman-teman dalam 1 bulan itu lebih dari 160 jam, mungkin 180 jam, 130 jam, itu 30 jamnya termasuk zangyo, seperti itu ya. Yang kelebihannya tadi itu ditambah 25% dari gaji pokok teman-teman.
seperti itu ya. Nah, itu untuk perhitungan gaji Zanggyo normal ya, itu udah biasa karena itu memang udah dijelaskan juga sih, dan di video gue sebelumnya itu juga udah dijelaskan tentang perhitungan Zanggyo ini. Nah, selanjutnya itu adalah untuk perhitungan poin nomor 2 ya, yaitu adalah untuk waktu bekerja pada saat libur nasional itu gaji bertambah 35% dari gaji normal ya. Nah, jadi seperti ini ya, kan di Jepang itu banyak sekali libur nasional, ada liburnya sangat panjang sekali gitu. Ada libur yang kalau yang libur panjang itu ada Obon Yasumi, ada Golden Week, ada Nenmatsu ya, libur akhir tahun, dan libur-libur yang lain-lainnya segala macam gitu kan. Nah, umumnya ya buat teman-teman yang kerjanya GQ gitu ya, yang kerjanya GQ yang biasanya ngikutin kalender perusahaan biasanya itu ya, itu kalau misalnya ada libur nasional itu akan ditambah gaji teman-teman 35%. Anggaplah mungkin misalnya nih teman-teman itu masuknya dari hari Senin sampai hari Jumat seperti itu ya. Ketika teman-teman itu masuk ternyata di hari Kamis ternyata ada libur nasional. Ternyata perusahaan meminta teman-teman untuk masuk di hari Kamis, yang mana hari Kamis itu adalah libur nasional. Nah, teman-teman itu wajib mendapatkan penambahan gaji sebesar 35% dari gaji pokok teman-teman ya. Misalnya nih, kalau gaji pokok teman-teman itu 1 jamnya 1000, artinya kalau ditambah 35% ya adalah 1350 ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya teman-teman itu gajinya kerjanya 8 jam, ya dikali aja 8 jam seperti itu. Kalau misalnya masuk lembur, ya ditambah lagi lah lembur sekitar 25% seperti itu ya. Nah, itu untuk perhitungan gaji kalau seandainya teman-teman kerja di libur nasional seperti itu. Nah, yang poin ketiga itu adalah untuk jam kerja larut malam dari jam 10 sampai jam 5 pagi ya, itu gaji bertambah 25% dari total gaji. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah gaji yaking ya. Jadi yaking itu memang juga diatur ya dalam aturan Undang-Undang Tenaga Kerja Jepang ya. Jadi ketika teman-teman itu bekerja dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, itu teman-teman wajib dibayar 25%. Karena kan untuk kerja malam itu kan cukup berat, dan juga orang-orang nggak ada juga orang Jepang yang mau kerja malam, jarang gitu kan. Maka dari itu wajar-wajar aja kerja itu ditambah gajinya 25% dari total gaji. Nah, biasanya orang-orang yang kerja di pabrik kan ada shift malam juga tuh, orang di restoran juga ada kerja sampai malam kan, kadang sampai jam 1, atau orang yang kerja di kaigo gitu kan, yang misalnya yang ada yorubang segala macam, itu ada shift malamnya, itu harus ditambah 25% dari total gaji ya. Nah, jadi biasanya nih contoh nih, ini contoh ya. Kalau seandainya teman-teman itu kayak gue kerjanya itu dari jam 5 sore, kadang sampai jam 12 malam, kadang sampai jam 11, kadang sampai jam 1 malam. Nah, kita anggaplah gue itu kadang rata-rata kerjanya sampai jam 12 malam. Artinya dari jam 5 sore sampai jam 10 malam itu gajinya normal ya. Nah, tapi dari di atas jam 10 malam, jam 11 dan jam 12 itu sudah masuk ke yaking ya, otomatis gaji gue itu harus ditambah 25%, seperti itu ya. Nah, dan di restoran itu memang dapat sih yaking, karena itu memang harus dibayarkan. Kalau enggak, bisa kena di imigrasi. Nah, itu ya. Nah, jadi itu yang 3 pokok ya, yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman bekerja di jam-jam di luar jam kerja normal ya. Nah, tetapi ada satu kondisi ya, kalau seandainya nih, kalau teman-teman itu bekerja di luar jam kerja yang telah ditetapkan oleh undang-undang ya, terus juga teman-teman itu kerjanya yaking seperti itu gaji teman-teman bertambah 50%. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman itu udah kerja 8 jam dalam 1 hari misalnya seperti itu ya. Ternyata dari dalam 1 hari itu teman-teman masuk yaking lagi, masuk yaking gitu kan. Misalnya masuklah yaking 2 jam, otomatis kan udah 10 jam teman-teman kerjanya. Artinya yang 2 jam tadi masuk Zanggyo ditambah yaking yang tadi 2 jam, itu artinya teman-teman tambah 50% lagi gajinya. Artinya teman-teman dalam 1 hari bisa dapat 1.500 kalau gaji per jam teman-teman itu 1.000 ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang kalau menurut secara aturan hukum undang-undang di Jepang ya, ini jelas-jelas dituliskan ya seperti ini. Dan ini biasanya memang lebih terlihatan di orang yang kerja di GQ seperti itu. Nah, bagaimana untuk orang-orang yang GQ? Gue sendiri kan GQ nih, udah 2 kali kerja di bidang service dan gajinya 2 kali, dua-duanya itu GQ gitu ya. Nah, gue nggak ngerti ya bagaimana perhitungan GQ ini. Entahkah memang kelebihan gaji itu diganti ke libur atau bagaimana, gue nggak tahu juga ya. Tetapi waktu gue di hotel itu memang nggak ada kelebihan pembayaran ya saat gue nggak dapat libur nasional ya.
Jadi waktu gue libur nasional itu hotel sibuk, gue harus tetap kerja gitu. Tapi mungkin waktu di hotel karena libur nasional gue diganti ke hari lain, jadi mungkin nggak ditambahin. Mungkin ya, gue juga nggak tahu, karena mungkin untuk gaji GQ ini agak perhitungannya agak ribet ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang lebih paham gitu kan tentang gaji GQ, oh nggak gitu bang, GQ harusnya GQ juga dapat penambahan gaji kalau seandainya kerja di libur nasional, silakan tulis di komen, silakan berikan penjelasan ke gue ya, karena gue sendiri pun tentang perhitungan gaji GQ ini, walaupun udah lama nih kerja di GQ di Jepang dengan GQ, gue masih banyak hal yang nggak paham tentang GQ ya. Dan di restoran sendiri pun restoran ini pun gue juga nggak ada penambahan tuh yang gue rasain ya, saat kerja di libur nasional. Nah jadi buat teman-teman ini yang tahu ya tentang lebih paham nih tentang per GQ-an, silakan aja tulis di komen, berikan penjelasan teman-teman supaya nanti kita semua tahu gitu kan, jadi bisa nambah referensi juga buat teman-teman juga, termasuk gue juga ya. Nah begitu. Nah lebih kurang seperti itu ya tentang penambahan gaji di luar jam kerja pokok di Jepang ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin misalnya ngerasa ada yang aneh dalam perhitungan gaji teman-teman, silahkan tunjukkan ini ke Sacho teman-teman, atau tunjukkan ke Kume teman-teman. Ini ada di halaman 34 ya untuk yang bahasa Indonesia, yang halaman 35 di bahasa Jepang. Tunjukkan yang bahasa Jepangnya biar mereka baca, biar mereka tahu bagaimana sistem yang sebenarnya. Kadang sebenarnya mereka tahu sistem seperti ini, tapi mereka pura-pura nggak tahu gitu, pura-pura tolol seperti itu ya. Nah untuk ngurangin gaji yang harusnya mereka bayar lebih seperti itu. Nah maka dari itu silakan aja teman-teman kalau ada pertanyaan tulis aja di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.